Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Laode Muhammad Farhazimansa. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan Tarbiyah. Saya di sini akan menjelaskan apa itu perangkat keras komputer atau bisa disebut dengan hardware. Perangkat keras komputer atau bisa disebut juga dengan hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya sebuah komponen-komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, diraba. Oke teman-teman, adapun macam-macam perangkat keras pada komputer sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada namanya CPU. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Oke, ini dia CPU teman-teman. CPU ini adalah sebuah pusat pengendalian dan pemerosesan pada sebuah komputer yang mengatur semua instruksi program dan semua aktivitas dalam komputer, sehingga CPU ini bisa disebut sebagai otak dari komputer. Oke teman-teman, yang kedua ada namanya monitor. Teman-teman yang belum tahu, ini namanya monitor. Monitor ini adalah sebuah perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang memakai komputer. Oke teman-teman, yang ketiga ada namanya keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, atau simbol-simbol tertentu, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Keyboard disebut juga sebagai papan ketik komputer. Oke teman-teman, yang keempat yaitu mouse. Oke teman-teman, ini namanya mouse. Mouse ini adalah sebuah perangkat masukan yang berguna sebagai petunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Oke, yang kelima ada namanya RAM, Random Access Memory. Ini adalah tempat di mana kita menemukan instruksi-instruksi yang hendak kita kerjakan dan sebagai media penyimpanan sementara. Ada juga yang namanya selanjutnya, ini namanya power supply. Perangkat keras komputer ini dapat digunakan untuk memberi tenaga dan energi arus listrik pada komputer. Power supply. Oke, kalau kita ingin main game, pasti kita menggunakan joystick. Ini teman-teman joystick. Joystick adalah alat masukan yang digunakan untuk memasukkan perintah untuk menggerakkan permainan pada sebuah komputer. Oke, selanjutnya ada namanya printer. Ini teman-teman modelnya printer. Printer ini adalah perangkat keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar atau foto tulisan pada media kertas. Oke teman-teman, selanjutnya ada namanya flash disk. Ini namanya flash disk teman-teman. Flash disk ini adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Ada yang
2 giga, ada juga yang 4 giga, ada yang 8, 16 giga, sampai 32 giga kapasitas penyimpanan. Selanjutnya kita masuk di perangkat keras selanjutnya, yaitu loudspeaker. Speaker ini adalah perangkat keras keluaran atau output berfungsi untuk mengeluarkan hasil perprosesan berupa suara dari komputer. Yang selanjutnya yaitu CD atau kaset. CD dan compact disc adalah perangkat yang digunakan sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik. Ya, teman-teman lihat sini. Selanjutnya ada bisa dikatakan mikrofon. Mikrofon ini, lihat teman-teman, mikrofon adalah dapat menangkap atau mengeluarkan gelombang suara, terus merubahnya menjadi getaran listrik. Mikrofon ini juga dapat berfungsi untuk mengeluarkan suara atau menjadikan media rekaman suara yang divisualkan melalui gelombang getaran suara tersebut. Selanjutnya teman-teman, saya akan memperkenalkan alat keras yaitu proyektor. Ini teman-teman udah proyektor. Proyektor ini adalah perangkat keras yang mengintegrasikan sumber cahaya atau sistem optik elektronik dan display sebagai tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video di dinding atau di layar. Teman-teman, selanjutnya ada namanya UPS. Ini teman-teman berat sekali namanya. Ini yang namanya UPS. UPS ini adalah perangkat keras komputer. Ini berat sekali. Berfungsi untuk memberikan supply atau menghantarkan listrik ketika tegangan listrik utama terhenti atau tidak berfungsi. Dengan kata lain, UPS ini bisa dikatakan sebagai cadangan listrik ketika tegangan listrik utamanya padam. Selanjutnya ada namanya teman-teman headset. Ini headset teman-teman, headset pada komputer. Headset ini berfungsi sebagai media pengeluaran untuk gelombang suara yang telah disistem oleh komputer. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah kabel data. Ini kabel data teman-teman. Kabel data ini adalah perangkat keras tambahan pada komputer yang digunakan untuk mengirimkan atau menerima data dari komputer ke handphone. Mungkin cukup sekian. Billahi fasabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman like channel ini, subscribe dan share.